3, 2, 1. Halo, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja Universitas Negeri Tadulako. Ini kartu ujian saya. Perkenalkan, saya Yusni Rosnawati Blegur SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri Ateng Melang, Kabupaten Alor, Provinsi NTT. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021. Saya akan melakukan ujian kinerja praktik pembelajaran terkait dengan materi kelas 11, materi teks cerpen, yang materi pembelajarannya adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Ya, luar biasa ya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anak masih semangat? Masih Ibu. Ya, semua sehat-sehat? Sehat-sehat. Puji Tuhan ya, Ibu Guru juga sehat-sehat hari ini dan bisa berkumpul dengan anak-anak. Ya, baik anak-anak, Nona Keisha, tolong pakai maskernya dengan baik. Di situasi pandemi ini anak-anak, jangan lupa pakai masker. Dalam pembelajaran tetap pakai masker. Ibu menggunakan face shield, anak-anak bisa mengerti, Ibu menggunakan face shield, Ibu tidak menggunakan masker. Ya, semua bisa mengikuti anak-anak? Bisa Ibu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya, baik anak-anak, dari pembelajaran yang pagi tadi anak-anak sudah lakukan, jangan sampai masih ada sampah-sampah yang berserakan. Silakan dilihat dulu di bawah meja. Silakan dipungut dan dibuang. Terima kasih ya. Ingat, tolong menjaga kebersihan tidak hanya di sekolah, tapi ketika anak-anak pulang ke rumah juga tetap menerapkan itu dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Ya baik, kita patut mengucap syukur ya hari ini Ibu sehat berdiri di depan kelas, anak-anak juga sehat. Itu karena Tuhan Yesus. Oleh karena itu Ibu minta petugas atau salah satu siswa untuk membantu memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Silahkan Ibu berikan kesempatan. Terima kasih banyak Nona Lia yang telah memimpin dalam doa. Ya, baik anak-anak, Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Ibu akan absen ya. Andreas Padalam. Hadir Ibu. Aryan J. Malaipada. Hadir Ibu. Ya, baik. Anak-anak, untuk menambah semangat kalian di dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta kalian menyanyikan salah satu lagu wajib. Ya, semua berdiri. Silahkan duduk. Terima kasih ya anak-anak. Anak-anak perhatikan di sini. Ya. Materi kita pada hari ini yang akan kita pelajari yakni tentang teks cerita pendek atau cerpen. Ya. Dari materi ini anak-anak yang akan dibahas adalah unsur-unsur pembangun teks cerpen. Tetapi sebelum Ibu menyajikan materi yang baru ini, anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Ya, silahkan Nona. Ya, tentang teks cerpen. Terima kasih anak. Ya, tentang teks cerpen ini anak-anak, materi pembelajarannya tentang apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Ya, silahkan Nona. Nilai-nilai teks cerpen. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, baik. Tentang nilai-nilai teks cerpen anak-anak, siapa yang masih ingat nilai-nilai teks cerpen itu ada berapa? Saya Ibu. Ya, silahkan Ada Nona. 6. Ada 6, luar biasa. Terima kasih ya Nona. Siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangan baru menjawab. Saya Bu. Ya, silahkan
Nona? Nilai moral. Nilai moral. Siapa lagi yang mau menjawab? Dari saya Ibu. Ya, silahkan Nona. Nilai sosial. Ya, terima kasih ya Nona. Di anak-anak itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerpen yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibu sangat mengharapkan anak-anak jangan lupa. Harus selalu ingat dan itu dijadikan pedoman di dalam anak-anak membaca cerpen. Sehingga pada saat anak-anak membaca cerpen, pemahaman anak-anak terkait dengan materi yang ibu sudah sajikan ini menjadi pedoman untuk menelaah teks cerpen tersebut. Ya baik, terima kasih anak-anak atas jawabannya. Ternyata anak-anak tidak lupa. Ya, baik anak-anak, perhatikan di slide ini. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari cerpen? Siapa yang ingin memberikan jawaban terkait dengan manfaat mempelajari cerpen? Ibu minta salah satu siswa. Saya Ibu. Ya, silahkan Nona. Dengan membaca cerpen kita bisa dapat menambah pengetahuan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nona Aisyah. Itu adalah salah satu manfaat dari mempelajari cerpennya anak-anak. Kemudian yang kedua anak-anak, setelah anak-anak membaca teks cerpen, anak-anak dapat mengetahui karakter yang terdapat dalam cerpen dan menjadi contoh bagi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari anak-anak 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian kompetensi dasar yang kedua, kompetensi dasar 4.9, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangun cerpen. Ya, dari kompetensi dasar ini anak-anak ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensinya di sini anak-anak ada 5. Indikator pencapaian kompetensi terkait dengan pengetahuan itu ada 3 anak-anak, dan terkait dengan keterampilan itu ada 2. Ya, anak-anak perhatikan di sini. Di sini ibu sudah tampilkan, yang di belakang bisa lihat ya. Bisa Ibu. Ya, untuk tujuan pembelajaran ibu yang akan membacakan. Ya, tujuan pembelajaran dan juga KKM untuk pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama ada tujuan spiritual dan sosial, yang kedua ada tujuan pengetahuan, dan yang ketiga ada tujuan keterampilan. Tujuan spiritual dan sosial itu anak-anak selama dan setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sesuai dengan kaidah konteks untuk bangsa. Kemudian yang kedua anak-anak, tujuan pengetahuannya melalui problem based learning, siswa dapat menelaah unsur-unsur intrinsik cerpen dengan tepat. Yang kedua dari pengetahuan itu anak-anak, melalui problem based learning, siswa dapat menelaah unsur-unsur ekstrinsik cerpen dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melakukan diskusi, siswa dapat menyimpulkan isi cerpen dengan tepat. Kemudian tujuan pembelajarannya pada bagian keterampilan anak-anak, di sini juga ada 2. Ya, KKM untuk pembelajaran kita hari ini anak-anak 75. Yang tuntas akan dilakukan pengayaan dan yang tidak tuntas nanti akan dilakukan remedial. Ya baik, memulai pembelajaran kita hari ini ibu sudah bagikan bahan ajar ya? Sudah Ibu. Sudah? Sudah. Semua sudah terima? Sudah. Ya baik. Kalau anak-anak sudah mendapatkan bahan ajar, ibu juga mau bertanya. Setelah anak-anak baca, bagaimana? Ada masalah atau ada yang kurang anak-anak pahami? Ibu berikan kesempatan. Silahkan. Ada pertanyaan Ibu. Ya, silahkan Nona Keisha. Unsur ekstrinsik cerpen salah satunya unsur geografi pengarang. Saya masih belum memahami tentang geografi pengarang. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Nona Keisha. Ada yang ingin memberikan jawaban? Ibu berikan kesempatan. Silakan. Ya, silakan Nona. Geografi adalah riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, riwayat seseorang yang ditulis oleh orang lain. Tepat ya. Terima kasih anak atas jawabannya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ibu berikan kesempatan.
Ya, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk dua rekan kalian. Ya, jadi anak-anak, biografi itu adalah riwayat hidup seseorang, penulis cerpen atau penulis novel, yang dimana riwayat itu ditulis oleh orang lain. Ya, baik anak-anak. Sekarang anak-anak perhatikan di sini ada pertanyaan. Apa yang anak-anak ketahui tentang cerpen? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut anak-anak diminta untuk memperhatikan gambar ini. Ya, semua bisa lihat gambarnya? Bisa. Bisa? Bisa. Ya, sekarang dari gambar ini anak-anak, Ibu minta salah satu siswa atau dua orang siswa atau siapapun yang mau, silakan anak-anak ceritakan isi gambar itu. Siapa yang mau? Ibu berikan kesempatan. Saya, Ibu. Ya, silakan Nona. Silakan Nona. Ada gambar seorang ibu yang sedang memetik bunga, dan ada juga seorang anak kecil yang menanam bunga, dan yang satunya sedang menyiram bunga, Ibu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Nona Ance. Ya, analisisnya Nona Ance terkait dengan gambar ini. Di sini ada pertanyaannya anak-anak. Unsur-unsur apa saja yang membangun sebuah cerpen? Tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa anak-anak sudah terima bahan ajar ya? Sudah? Sudah. Ya. Unsur-unsur yang membangun cerpen itu ada berapa anak-anak? Saya, Ibu. Ya, silakan Nona. Ada dua. Ada dua. Ya, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Yang mau menyebutkan dari dua itu siapa yang mau sebut? Saya lagi, Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Ada Silakan. unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian. Dari penjelasan teman kalian ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ya. Sekarang anak-anak untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi ini tentang unsur-unsur pembangun cerpen, Ibu akan menampilkan teks cerpen untuk kalian mengetahui bagaimana unsur-unsur pembangun di dalam cerpen ini. Ibu minta salah satu siswa untuk membacanya. Siapa yang membaca? Di sini ada cerpen Liburan Sekolahku. Silahkan satu orang membacanya. Liburan sekolahku. Kalaupun aku keluar hanya saat di pasar, dan itu pun juga ditemani oleh Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih Nona Anje. Tepuk tangan untuk teman kalian. Sekarang dari teks cerpen tadi anak-anak, jumlah tokohnya ada berapa anak-anak? Ibu berikan kesempatan. Ada tiga, Ibu. Ada tiga Nona Keisha ya. Coba sebut. Aku, ayah, dan ibu. Ya, tepuk tangan untuk Nona Keisha. Terima kasih ya atas analisisnya Nona. Ya, sekarang di sini ada cuplikan cerpen lagi anak-anak. Tadi yang di bagian kiri yang sudah membaca. Sekarang yang di bagian kanan lagi. Ya, Ibu berikan kesempatan satu orang untuk membacanya. Saya, Ibu. Ya, silahkan Nona. Aku dan mauku ibarat minyak dengan air. Sikap dan lepasan. Ya, terima kasih karena Nona sudah membaca teks cerpen. Ya, anak-anak, dari teks cerpen yang ada ini, anak-anak perhatikan di sini perwatakan tokoh adik di dalam cerpen ini, anak-anak. Perwatakan tokoh adik itu wataknya bagaimana? Ibu berikan kesempatan. Siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Ya, Nona Eventa lagi, silahkan. Selalu mengalah. Selalu mengalah, luar biasa. Sekarang anak-anak perhatikan di situ. Buktikan cuplikan mana yang menunjukkan watak tokoh adik itu bermasalah. Dia orang yang sabar atau yang mengalah. Pertemuan pertama tadi di awal Ibu sudah sampaikan bahwa anak-anak sudah terima bahan ajar ya? Sudah? Sudah. Ya, kalau begitu mungkin anak-anak sudah baca di rumah. Sekarang anak-anak perhatikan dari bahan ajar yang anak-anak sudah baca, anak-anak sudah pahami di rumah. Sekarang di sini unsur-unsur apa saja yang membangun sebuah cerpen anak-anak? Siapa yang masih ingat atau siapa yang tahu? Unsur-unsur yang membangun cerpen itu ada berapa anak-anak? Saya, Ibu. Ya, silakan Nona. Ada dua. Ada dua. Ya, luar biasa. Terima kasih atas jawabannya. Yang mau menyebutkan dari dua itu siapa yang mau sebut? Saya lagi, Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih. Silakan. Ya, sudah terlihat?
Ya, unsur intrinsik. Ya, tepuk tangan untuk Nona Eventa. Ya, unsur intrinsik yang sudah disebutkan oleh Nona Eventa anak-anak, ada berapa anak-anak? Pada 6, Bu. Ada 6. Terima kasih Nona Sabina. Siapa yang mau sebut? Yang pertama. Saya, Bu. Ya, silahkan Nona. Tema. Ada tema. Ya, terima kasih atas jawabannya. Siapa lagi? Ya, silahkan anak. Ya, terima kasih. Ada alur. Yang anak-anak semua sudah sebutkan, itu sudah tepat. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terkait dengan unsur-unsur pembangun cerpen itu anak-anak sudah sebut. Di situ ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Ya. Sekarang yang anak-anak sudah sebut tadi, ternyata anak-anak sudah belajar di rumah unsur-unsur ibu tampilkan di sini yang benar sesuai dengan urutannya anak-anak, bahwa unsur intrinsik teks cerpen ada dimulai dari tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang dan juga amanat. Unsur intrinsik dari teks cerpen. Sekarang unsur ekstrinsik yang anak-anak ketahui berkaitan dengan teks cerpen anak-anak. Ibu berikan kesempatan, siapa yang mau menjawab? Dari saya, Ibu. Ya, silakan. Latar belakang pengarang. Ya, terima kasih mengenai atas jawabannya. Ya, yang kedua siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Latar belakang masyarakat. Ya, terima kasih atas jawabannya anak. Yang ketiga. Ya, silakan. Nilai-nilai dalam teks cerpen. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, anak. Ya, baik anak-anak. Ini adalah unsur-unsur ekstrinsik yang tadi anak-anak sudah sebut. Ada latar belakang pengarang, ada latar belakang masyarakat. Untuk latar belakang pengarang ini anak-anak terkait dengan identitas atau data diri atau riwayat dari penulis cerpen itu. Itu ada di dalam latar belakang pengarang anak-anak. Sedangkan latar belakang masyarakat di sini anak-anak, latar belakang yang terdapat di dalam cerpen itu terkait dengan budaya yang diangkat atau yang diceritakan di dalam sebuah cerpen. Ya, kemudian yang ketiga ada nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Ya, nilai-nilai itu anak-anak sudah sebut tadi, semuanya itu berada pada unsur ekstrinsik. Ya, baik. Berikan kesempatan. Ya, yang berikutnya anak-anak perhatikan di sini. Untuk anak-anak dapat menganalisis unsur-unsur ekstrinsik yang membangun cerpen, anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada salah satu kutipan cerpen terkait dengan unsur-unsur ekstrinsik dalam teks cerpen. Jadi anak-anak, dari kutipan cerpen ini anak-anak, nilai apa yang nampak dalam kutipan cerpen ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, silahkan Nona. Nilai agama. Nilai agama atau nilai religius. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita masuk pada tujuan pembelajaran yang berikut tentang bagaimana anak-anak harus menyimpulkan isi sebuah teks cerpen. Ya, di sini ada langkah-langkahnya. Langkah ada 3. Yang pertama, anak-anak harus membaca teks cerpen itu secara keseluruhan. Setelah anak-anak membaca teks cerpen secara keseluruhan, anak-anak harus mampu menentukan unsur-unsur pembangun teks cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus menuliskan kronologis peristiwa dalam teks cerpen tersebut. Ya, baik anak-anak. Ya, untuk dapat memahami materi ini anak-anak, anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada bacalah teks robohnya surau kami karya Anafis dan kerjakan tugas di LKPD. Ya, sebelum Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk kalian mengerjakan tugas di LKPD, anak-anak, sekarang Ibu berikan kesempatan kalian duduk di dalam kelompok kalian. Silakan bentuk kelompok kalian mulai dari 3 sampai 4 orang atau 4 sampai 5 orang. Silakan, tidak boleh ribut, hanya pindahkan kursi saja.
kelompok 2. Kelompok 3 yang mana? Ya, luar biasa. Masih semangat tidak? Masih. Akan berdiskusi jadi harus semangat ya. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, kalian sudah duduk di dalam kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya bagi kalian ya. Sudah? Ya. Ada pertanyaan yang ada di LK1, LK2, dan LK3. Anak-anak silahkan selesaikan dan silahkan diskusikan dengan kelompokmu dan tuliskan jawaban kalian itu langsung di dalam LKPD-nya ya anak-anak. Tuliskan dengan lengkap. Dan ibu sarankan tidak boleh ribut. Boleh berdiskusi tapi tidak boleh ribut. Ya silahkan. Sambil kalian diskusi anak-anak, ibu ambil nilai sikap dulu ya. Ya, kelompok 1. Ya, diisi dengan lengkap ya. Jangan lupa dengan bukti-bukti kutipan dan penjelasannya diisi dengan lengkap. Ya, diskusi dengan teman. Ketua kelompok arahkan teman-teman kalian. Ya, baik anak-anak, masih semangat? Masih. Tepuk tangan dulu. Ya, kalian sudah selesai diskusi? Sudah ibu. Sekarang ibu berikan kesempatan untuk kalian mempresentasikan LKPD yang anak-anak sudah diskusikan tadi. Ya, LK1 siapa yang mau mempresentasikan? Ibu berikan kesempatan. Ya, dari kelompok mana? Kelompok 1 ya? Ya, waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Yang lain menyimak ya. Dengar mekanisme diskusinya di sini anak-anak. Ketika teman kalian menyampaikan hasil diskusinya, kalian juga memeriksa LKPD yang kalian sudah kerjakan. Setelah kalian memeriksa kalau ada data yang kurang, nanti setelah teman kalian menyelesaikan pembacaan hasil diskusinya, baru kalian angkat tangan mau menambahkan. Ya, ibu berikan kesempatan. Silahkan Nona. Terima kasih atas kesempatan memberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Nomor 1, unsur intrinsik cerpen. Tema kelalaian kepala rumah tangga, kepala keluarga. Tema atau pokok persoalan cerpen robohnya surau kami sesungguhnya terletak pada persoalan batin kakek Garin setelah mendengar bualan Ajeng Sidi. Gambar ini terletak pada halaman 10 berikut ini. Sedari mudaku aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang-orang lain. Tahu? Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku takkan ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih penyayang kepada umatnya yang tak tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bercuci, aku pukul benung, membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku bersembahyang setiap waktu, aku memuji-muji Dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, katakan bila aku terkejut. Masa Allah bila aku kagum. Apakah salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Nomor 2, tokoh dan penokohan. 1, tokoh aku. Tokoh ini begitu berperan dalam cerpen ini. Dalam hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih penyayang kepada umatnya yang tak tawakal. Aku bangun pagi-pagi,
memukul membangunkan manusia dari tidurnya, supaya bersujud kepadanya. Aku bersembahyang setiap waktu, aku memuji-muji Dia, aku baca kitabnya. Allahumma, kataku bila aku menerima karunia-Nya. Astagfirullah, katakan bila aku terkejut. Masa Allah bila aku kagum. Apakah salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Nomor 2, tokoh dan penuhan. 1, tokoh aku. Tokoh ini begitu berperan dalam cerpen ini. Dari mulutnya kita bisa mendengar kisah si kakek yang membunuh dirinya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau. Pengarang menggambarkan tokoh ini sebagai orang yang ingin tahu perkara orang lain. Katanya seperti berikut. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Aja Sidi kepadanya. Apakah Aja Sidi tidak membuat bualan tentang kakek? Dan bualan itukah yang menurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kepada kakek lagi. Apa ceritanya kakek? Ingin tahuku dengan cara Aja Sidi yang menurunkan kakek jadi memuncak. Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya kek? Astaga, Aja Sidi punya gara-gara. Kataku seraya cepat-cepat meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku cari Aja Sidi ke rumahnya, tapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Dua tokoh Aja. Ya, luar biasa. Itu adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Dari penampilan kelompok 1 terkait unsur-unsur intrinsik cerpen, ada yang ingin memberikan komentar atau ingin menyanggah atau ingin menambahkan dari hasil diskusi kelompok 1. Ibu berikan kesempatan. Bagaimana kelompok 2 atau kelompok 3? Siapa yang mau menambahkan? Di sini. Ya. Yang keempat, tokoh Haji Soleh wataknya adalah sombong. Ya. Dan beraninya dia sering menganggap enteng orang lain dan akhirnya terjebak dalam kesombongan. Tokoh-tokoh ini menjadi sombong di hadapan Tuhannya, padahal apa yang dia lakukan belum ada apa-apanya. Perhatikan pada berikut ini. Haji Soleh yang jadi pemimpin dan juru bicara tampil ke depan. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, baik, terima kasih atas penyampaian tambahan dari kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 3? Apakah kelompok 3 setuju dengan yang sudah ditambahkan oleh kelompok 2 atau menyetujui dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1? Setuju dengan kelompok 2. Ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kelompok 1 diskusi lagi dan lengkapi lagi LKPD yang sudah kalian sampaikan tadi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, baik anak-anak. Anak-anak perhatikan di dalam tampilan layar ini anak-anak sudah ada LK2. Kalian juga perhatikan di LKPD kalian. Di dalam LK2 ini anak-anak harus membaca teks cerpen, kemudian anak-anak menelaah unsur-unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen tersebut. Ya, kelompok mana yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang mau presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 2 untuk membaca kami. Unsur intrinsik cerpen Rubahnya Surau Kami. 1. Judul Rubahnya Surau Kami. 2. Penulis Ali Akbar Nafis. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel Rubahnya Surau Kami. Nilai sosial, kita harus saling membantu jika orang lain dalam kesusahan seperti dalam cerpen tersebut, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Selama pengarang Islam. 2. Nilai moral, kita sebagai sesama manusia hendaknya jangan saling mengejek atau menghina orang lain, tetapi harus saling menghormati. Ya, anak-anak, di dalam LK3 di sini anak-anak harus dapat menyimpulkan isi cerpen
setempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan isi dari masyarakat setempat. Kelompok 2, LK3 juga sudah diselesaikan oleh kelompok 3. Baik anak-anak, terima kasih atas analisis kalian terkait dengan unsur-unsur pembangun teks cerpen, terkait dengan unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan juga menyimpulkan isi cerpen. Ya, sekarang anak-anak akan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kemudian anak-anak akan kumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa nama kelompok kalian tulis dengan lengkap. Silakan. Ayo kumpul kelompok 1. Ya, kelompok 3. Ya, baik anak-anak. Ternyata dari hasil diskusi kelompok kalian dan di dalam penyelesaian LKPD kalian, kelompok 1 mendapatkan nilai 80. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 mendapatkan nilai 95. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dan kelompok 3 mendapatkan nilai 85. Tepuk tangan. Ya, luar biasa ya anak-anak. Terima kasih untuk hasil diskusi kalian hari ini. Terkait dengan materi hasil diskusi kalian hari ini, tutup semua catatan kalian, bahan ajarnya semua ditutup. Ya. Sekarang Ibu ingin bertanya terkait dengan pembelajaran kita tadi dari pertemuan awal, penjelasan materi yang Ibu sudah sampaikan. Materi pembelajaran kita hari ini anak-anak terkait dengan apa? Materi apa? Ya, Nona. Materi cerpen Ibu. Ya, materi cerpen. Yang dibahas tadi tentang apa anak-anak? Unsur-unsur apa saja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, unsur intrinsik dan juga unsur. Nah, siapa lagi? Nah, Ya, Lata, terima kasih. Siapa lagi? saya Ibu. Ya, Nona. Padang. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Saya Ibu. Ya, silakan Nona Sabina. Toko. Ada penokohan. Ya, siapa lagi? Amanat. Ada amanat. Masih ada anak-anak? Sudah? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, terima kasih ya anak-anak masih ingat. Ya, kalau begitu, unsur yang kedua anak-anak, unsur ekstrinsik. Siapa yang mau menyebutkan? Unsur ekstrinsik itu apa-apa saja? Latar belakang pengarang. Ya, latar belakang pengarang. Ya, yang kedua. Latar belakang masyarakat. Ya, terima kasih Nana. Yang ketiga. Nilai-nilai cerpen Ibu. Ya, nilai-nilai. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, apa yang kalian sudah sebutkan hari ini anak-anak, jangan dilupakan. Ya, tetap anak-anak ingat bahwa pembelajaran kita hari ini itu tentang unsur intrinsik, tentang unsur ekstrinsik. Dan Ibu sangat mengharapkan ketika anak-anak kembali ke rumah, anak-anak tetap memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kalau memang anak-anak sampai di rumah ada materi-materi yang anak-anak baca lagi di internet, anak-anak baca buku, anak-anak menemukan ada masalah atau yang anak-anak tidak mengerti, silahkan anak-anak bertemu dengan Ibu di sekolah. Nah, kalau anak-anak tidak bisa bertemu dengan Ibu, kalian pegang nomor HP Ibu kan? Iya, Ibu. Ya, silahkan WA Ibu, silahkan kirim pesan. Nanti Ibu akan memberikan penjelasan melalui WA. Ya, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya, luar biasa. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan pada pertemuan minggu depan, anak-anak kita akan masih belajar tentang teks cerpen. Tetapi ada PR dari Ibu. Ada tugas dari Ibu yang anak-anak harus kerjakan di rumah. Anak-anak harus menuliskan sebuah cerpen. Cerpen yang anak-anak tulis ini temanya yang pertama tentang persahabatan. Sekarang bulan apa anak-anak? Sudah bulan apa? Bulan Desember. Ya, kalau sudah bulan Desember kita orang Kristen sudah dalam suasana apa? Natal. Ya, berarti tema yang kedua temanya tema Natal. Kita akan tentang pengalaman pribadi anak-anak atau apa saja Ibu berikan kesempatan anak-anak silahkan berkreasi. Dan pada pertemuan minggu depan anak-anak datang dan kumpulkan tugas itu ya. Bagaimana pembelajaran kita anak-anak?
berarti pembelajaran kita hari ini anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Ya, pembelajaran kita hari ini ada hambatan tidak anak-anak? Tidak. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Ya, luar biasa ya. Kita patut mengingat bahwa sekarang ini masih kita dalam situasi pandemi ya anak-anak. Anak-anak ingat kalau pesiar ke Kalabahi, ke kota harus tetap menggunakan masker. Oleh karena itu tetap jaga kondisi karena cuaca kita tidak bersahabat ya. Terkadang hujan, tetap jaga kesehatan supaya anak-anak tetap sehat dan anak-anak rajin datang sekolah. Ya, itu saja sedikit penguatan dari ibu anak-anak. Ibu sangat mengharapkan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini sudah sampai akhir itu sudah dengan penuh syukur kepada Tuhan, dan ibu juga bisa mengajar dengan sehat sampai dengan jam ini. Itu hanya karena Tuhan sudah menyertai kita. Oleh karena itu wujud syukur kita akan berdoa untuk menutup pembelajaran, dan anak-anak juga akan pulang ke rumah. Ibu juga akan pulang ke kota. Ibu berikan kesempatan, siapa yang mau berdoa penutup? Ya, silahkan. Semua sikap doa ya, silahkan. Kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Ya, teman-teman, Bapak Ibu guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas anugerah kebaikan-Mu, sehingga usumi dalam memelihara kami anak-anak dari awal pembelajaran kami sampai pada akhir dengan baik. Kini tiba saatnya kami anak-anak siap diri untuk pulang. Tuhan mari menyertai kami dari perjalanan kami, tibakan kami di rumah kediaman kami masing-masing dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, terima kasih ya kepada Nona Lia yang telah memimpin dalam doa. Ya, anak-anak silahkan siap.